Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, iya ada apa? Begini Bu, saya mau melaporkan tentang pasien Nona Valensi. Klien sudah 14 hari dirawat dan belum ada peningkatan. Jadi saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, yang pasien di kamar 3B itu ya, yang penyakit CVA. Iya Bu, klien sudah 14 hari dirawat, tetapi belum ada kemajuan. Jadi apakah Ibu setuju jika dilakukan ronde keperawatan pada Nona Valensi? Ya, saya setuju. Bagaimana persiapannya dan kapan akan dilakukan? Saya sudah menyiapkan tim yang akan melakukan ronde keperawatan dan insya Allah siang ini akan dilakukan. Nanti saya akan melakukan info konsen kepada pasien dan keluarganya. Baik, silahkan lakukan. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum, bagaimana keadaannya hari ini? Masih belum bisa bicara, Sus. Masih lemas dan belum bisa pulang karena masih harus dirawat. Oh iya, sabar ya. Begini, Nona Valensi ini akan kami jadikan pasien untuk ronde keperawatan. Apa dari pihak keluarga bersedia? Apa itu ronde keperawatan, Sus? Nah, begini, ronde keperawatan itu suatu kegiatan yang nantinya pasien atau keluarga akan diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Diharapkan nantinya setelah dilakukan ronde keperawatan dan tindakan keperawatan, masalah tadi bisa berkurang atau teratasi. Oh, begitu ya, Sus. Saya setuju saja, yang penting Nona Valensi bisa cepat pulang. Baik, tanda tangan dulu di sini, Bu. Nah, ini surat persetujuan bahwa Nona Valensi dan keluarga bersedia kami jadikan pasien ronde keperawatan ya. Iya, Sus. Jadi nanti akan perawat yang memeriksa Nona Valensi untuk mengetahui masalah yang terjadi. Oh iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum Nas Ratna, Nas Susi, dan Nas Resti. Waalaikumsalam. Baiklah, langsung saja seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kita akan melakukan ronde keperawatan pada Nona Valensi. Dan hari ini kita akan melakukan tahap pra-ronde keperawatan. Oh, Nona Valensi yang masuk dengan diagnosa CVA ya? Iya, dia sudah 14 hari tapi belum ada perubahan yang memperlihatkan kemajuan. Ya, kasihan sekali. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka dari itu sekarang tolong lakukan pengkajian ulang pada Nona Valensi untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang sebenarnya terjadi pada pasien Nona Valensi sekarang ini. Baik Bu, akan segera kami lakukan. Assalamualaikum, permisi. Kami perawat yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan keperawatan kepada Nona Valensi. Apa bisa dilakukan sekarang? Waalaikumsalam, Sus. Oh iya, silakan. Adek, kami perawat yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada Adek. Apa bisa diperiksa sekarang? Iya, bisa. Baik, kami sudah memeriksa Adek. Keadaan Adek sekarang, suhu badannya 38,5 derajat Celcius, tekanan darahnya 110/70, pernapasannya 22 kali per menit, dan denyut nadi 80 kali per menit. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Saya permisi dulu, selamat istirahat. Bu, kami sudah melakukan pengkajian terhadap Nona Valensi dan ini hasilnya. Baiklah, mari kita ke pasien untuk melakukan validasi data dan kontrafaktu untuk ronde keperawatan besok. Assalamualaikum Bu, tadi sudah diperiksa sama Nas Ratna, Nas Resti, dan Nas Susi. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Sus? Jadi rencananya besok akan diadakan ronde keperawatan. Jadi kami akan memanggil Ibu besok sekitar jam 10 di ruang perawat untuk ikut berdiskusi tentang masalah yang dihadapi Nona Valensi. Oh iya, Sus, boleh. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya Bu ya. Iya, sama-sama, Sus. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan kita melakukan ronde keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang belum teratasi selama dirawat di rumah sakit. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilahkan Nars Suminah selaku ketua tim untuk memberikan penjelasan tentang pasien ronde keperawatan kali ini. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurse Sumiati selaku kepala ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Nona Valensi dengan diagnosa medis CVA. Klien sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Kemarin dilakukan pengkajian ulang oleh Nurse Resti
Nurse Susi dan Nurse Ratna, dan didapatkan data klien mengalami masalah gangguan perfusi cerebral, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan intoleransi aktivitas. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota tim saya, yaitu Nurse Resti, Nurse Susi, Nurse Ratna untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Nona Valensi. Baik, terima kasih. Intervensi yang akan kami lakukan untuk mengatasi gangguan perfusi cerebralnya yaitu yang pertama, observasi tanda-tanda vital. Rasionalnya tanda-tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. Kedua, monitor toleransi aktivitas pasien. Yang ketiga, pertahankan intake output yang adekuat. Keempat, anjurkan pasien untuk menurunkan stres. Rasionalnya untuk menjaga agar pasien merasa nyaman, nyerinya dapat berkurang. Kelima, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik. Rasionalnya, antibiotik untuk mengurangi infeksi dan menurunkan nyeri. Nah, untuk mengatasi masalah nutrisinya, intervensi yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, jelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan ataupun nutrisi. Rasionalnya untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang nutrisi sehingga motivasi untuk makan pun meningkat. Yang kedua, berikan nutrisi dengan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang atau maupun menimbulkan banyak gas, dan dihidangkan saat masih hangat. Rasionalnya untuk meningkatkan asupan makanan karena mudah ditelan. Yang ketiga, berikan makanan sedikit tapi sering. Rasionalnya untuk menghindari mual dan muntah. Dan yang keempat, sajikan makanan yang bervariasi. Rasionalnya agar pasien tidak merasa bosan dan nafsu makannya meningkat. Yang kelima, anjurkan menjaga kebersihan oral ataupun mulut. Rasionalnya untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut ataupun lidah dan dapat meningkatkan nafsu makan. Dan yang keenam, kolaborasi dengan dokter untuk memberi antisida. Rasionalnya, antasida mengurangi rasa mual dan muntah. Adapun intervensi dari masalah intoleransi aktivitasnya yaitu pertama, kaji keadaan umum pasien. Rasionalnya untuk mengetahui klien umum pasien dan kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Tingkatkan aktivitas sesuai toleransi, bantu dalam melakukan latihan. Rasionalnya untuk meningkatkan toleransi terhadap aktivitas dan mencegah kelemahan. 3. Beri posisi yang nyaman. Rasionalnya agar kalian bisa beristirahat dengan nyaman. 4. Bantu aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, buang air kecil. Rasionalnya untuk mengurangi kecemasan dan membatasi agar kalian tidak terlalu lemah. Saya kira hanya itu saja intervensi yang sudah kami rencanakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua tim. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nurse Feby sebagai perawat konselor untuk menjelaskan tentang penyakit Nona Valensi kepada keluarga klien. Baik, terima kasih. Jadi, Bu, CVA atau stroke merupakan salah satu manifestasi neurologi yang umum timbul secara mendadak sebagai akibat adanya gangguan suplai darah ke otak. Biasanya stroke dapat disertai satu atau beberapa penyakit lain seperti hipertensi, penyakit jantung, peningkatan lemak di dalam darah, kemudian ada DM atau penyakit vaskular perifer. Pada awal stroke biasanya paralisis, menurunnya refleks tendon dalam, kehilangan komunikasi, efek psikologis, disfungsi kandung kemih, dan himparesis atau kelemahan salah satu sisi tubuh. Makanya kita pertama kali masuk rumah sakit, Nona Valensi dilakukan pemeriksaan EKG. Oh iya, jadi bagaimana Sus kalau sudah kena CPA atau stroke? Apa bisa sembuh? Ya, tentu saja bisa sembuh. Yang penting keluarga dan pasien mau berobat dan berusaha untuk sembuh. Selain dirawat di rumah sakit, diberikan obat oleh dokter, pasien juga harus menjaga pola makannya seperti makanan kayak serat, larut misalnya kacang-kacangan, kemudian makanan seperti produk kedelai misalnya tahu, tempe, susu kedelai yang dapat mengurangi kolesterol, dan harus banyak mengonsumsi buah dan sayuran. Kemudian menjaga gaya hidup seperti rutin mengontrol tekanan darah. Apakah sudah mengerti? Iya suster, saya mengerti. Baik, tadi kita semua sama-sama sudah mendengarkan intervensi dan penjelasan tentang penyakit Nona Valensi.
Apakah dari rekan-rekan perawat ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Nas. Kalau dari keluarga Nyonya Valensi, apakah sudah mengerti atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya jika memang masih ada yang ingin diketahui. Tidak, Su, saya sudah mengerti. Baiklah, karena sudah semua jelas, ronde keperawatan kita kali ini sudah selesai. Silakan nanti para tim ronde untuk melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga masalah pasien kita bisa segera teratasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.